Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang witi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinacek ing sapa lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan ujub pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-673 ini, dengan para pemain, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Norman sebagai Badrawati, Arya sebagai Gelung Keling, Siska sebagai Galuh Titis, Yati Indra sebagai Tawang Alun, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Badrawati tidak tersenyum. Rupanya bocah itu memang sedang bersungguh-sungguh dengan angan-angannya. Lare Angon menjadi geli mencernakan pemikiran bocah itu, yang ada kalanya memang mengejutkan dan tidak terduga-duga. Apa yang disampaikan Badrawati itu, mau tidak mau, menggiring Lare Angon untuk membayangkannya. Antara adik bayi Parameswara dan kisah bayi anak Arimbi yang bernama Tutuka itu ada persamaan dan juga ada perbedaannya, Paman. Yang sama adalah bahwa pelaku utamanya adalah sama-sama masih bayi. Yang membedakannya, anak Arimbi itu dimasukkan ke dalam kawah candra di muka oleh para dewa, digembleng di sana. Hingga dalam waktu yang singkat, bayi itu telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan, yang telah siap untuk dibenturkan melawan raksasa yang mengobrak-abrik kayangan. Oh, kemudian bagaimana Badrawati? Aku hanya sekedar membayangkan, seandainya adik bayi itu mengalami peristiwa seperti yang dialami anak Arimbi yang bernama Tutuka itu, kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Bertahun-tahun sampai adik bayi itu menjadi seorang pemuda. Angan-anganmu mengasihkan sekali, Badrawati. Bagaimana dengan pendapat Paman sendiri? Ya, berangan-angan memang boleh-boleh dan sah saja, Badrawati. Namun, angan-anganmu itu tidak mungkin terjadi. Tidak pernah terjadi dalam dunia nyata. Bayi berubah menjadi pemuda dewasa hanya dalam waktu yang sangat singkat. Paman benar. Dan kita memang harus bekerja keras menyelamatkan bocah itu. Dengan taruhan nyawa kita. Sampai bocah itu merangkak, belajar lari, menjadi besar, dan kemudian siap untuk dibenturkan menghadapi Durga para Bandari. Marilah kita terima hal itu dengan ikhlas dan kepasrahan, Badrawati. Ingat, bahwa apa yang kita alami merupakan sebuah kehormatan. Adakala aku berpikir, apa yang kita alami ini merupakan sebuah kemalangan, Paman. Sebuah nasib sial. Aku masih anak-anak. Ada kalanya aku merindukan untuk mengembala seperti dulu. Bisakah kau menceritakan di saat-saat seperti apa kau mengetahui raja itu hinggap di tanganmu, Badrawati? Kita selama ini telah bersama-sama. Akan tetapi, belum pernah kau sekalipun bercerita tentang orang tuamu. Kalau kau punya kakak, bagaimana dengan kakak-kakakmu atau adik-adikmu? Aku tak mempunyai mereka yang Paman sebutkan itu. Aku melihat kau berbohong. Aku tidak ingin bercerita dengan Paman.
Pertanyaan yang diucapkannya itu menyebabkan Lare Angon juga bertanya-tanya dengan diri sendiri. Lare Angon menjelajahi ruang kenangannya. Namun sebagaimana Badrawati, Lare Angon rupanya juga ingin mengubur latar belakangnya. Tak ingin seorang pun mengetahuinya. Lare Angon menebarkan pandangan matanya ke arah selatan, ke punggung bukit yang kehijauan. Di sana hutan tebal hidup dengan rimbun dan suburnya. Ayah. Ada apa, Titis? Aku tahu. Ayah pasti akan singgah ke barat Prambanan, bukan? Ya, aku sekalian menengok Tawang Alun. Ayah bisa membayangkan bagaimana kira-kira Tawang Alun nanti. Kenapa dengan Tawang Alun? Adi Tawang Alun tentu akan memaksa untuk ikut dan bergabung dengan ayah. Ya, mungkin saja. Lalu kenapa? Apakah ayah tetap berkeputusan aku tidak boleh menemani ayah dan kedua orang tamu kita itu? Pertimbangkanlah sekali lagi, ayah. Sebaiknya kau jangan ikut. Bagaimana dengan Sawung Songo? Kakang Sawung Songo tentu tidak apa-apa, ayah. Jangan. Ayah tidak mengizinkan. Aku akan bisa menjadi teman Tawang Alun, ayah. Ia dalam keadaan sangat sedih karena kehilangan ayahnya. Tanpa siapa-siapa bisa menyebabkan gadis itu kehilangan akal. Aku akan menjadi teman berbincang yang baik untuknya. Di samping itu... Di samping itu apa? Aku mempunyai sebuah rencana. Rencana apa? Tawang Alun sekarang menjadi gadis sebatang kara, ayah. Tiba-tiba aku membayangkan, alangkah baiknya seandainya aku bisa menggiring Tawang Alun untuk merasa tertarik kepada pemuda itu. Demikian juga dengan sebaliknya. Maksudmu? Sudah jelas, ayah. Jangan. Mengapa? Kau bermaksud menjodohkan Lare Angon dengan Tawang Alun, bukan? Iya. Dengar, Galuh Titis. Kedua orang itu adalah jenis orang yang sedang ameng-ameng nyawa. Artinya, mereka sedang bermain-main dengan nyawa. Bermain-main dengan kematian. Kedua orang itu sedang mengemban tugas yang sangat berat, yang taruhannya adalah nyawa. Keduanya bahkan sadar sepenuhnya jika mereka akan berhadapan dengan kemungkinan kehilangan nyawa dalam melaksanakan tugasnya itu. Yang menentukan hidup mati seseorang itu bukan perempuan bermata tiga itu, ayah. Akan tetapi para dewa di langit. Boleh jadi demikian, Du. Akan tetapi aku mempunyai perhitungan bahwa kedua orang itu benar-benar ameng-ameng nyawa. Baiklah, kalau begitu, aku akan ikut hanya sampai di Prambanan saja. Lalu? Aku akan membawa Tawang Alun kemari. Jika ia sendirian di sana, maka ia berada dalam bahaya. Bahaya itu justru datang dari dirinya sendiri. Pertimbangkanlah, ayah. Baiklah. Aku tidak keberatan kau ikut, tetapi hanya sampai di Prambanan. Kalau Tawang Alun bersedia kau ajak kemari, itu lebih baik. Kalau begitu, aku akan mempersiapkan diri. Aku akan pamit kepada Kakang Sawung Songo. Dan persilahkan kedua tamu kita itu untuk mempersiapkan diri pula, Galuh Titis. Baik, ayah. Maka demikianlah
Ketika hari menjelang gelap, 4 ekor kuda telah berderap meninggalkan padepokan Sekar Jati, meninggalkan debu yang mengepul tebal di belakang mereka. Rombongan kecil itu berkuda tanpa berbicara. Perjalanan pun kemudian terasa sedemikian cepat, hingga ketika mendekati saat awal kentongan Doromuluk ditabuh, mereka telah sampai di kaki Candi Prambanan. Padrawati memandangi puncak candi itu dengan penuh kekaguman, sementara bulan menjadi obor yang baik buat mereka. Bukankah tadi pagi kau melewati tempat ini, Badrawati? Melewati, akan tetapi tidak sedekat ini, Paman. Kesan yang aku dapatkan sangat berbeda, Paman Lare Angon. Apa kesan yang kau dapat? Kalau siang, nampak wajar saja meski kesan megah itu masih tetap menjamah. Namun jika malam seperti ini, aku merasa seperti di sarang hantu. Ini bukan sarang hantu, Badrawati. Akan tetapi tempat pemujaan, tempat upacara keagamaan. Siapakah yang membangun candi ini, Paman? Ya, bertanyalah kau kepada Paman Gelung Keling. Bagaimana Paman Gelung Keling? Bisakah Paman bercerita siapa yang membangun candi ini? Atau siapa tahu Paman malah tahu siapa yang merancangnya, membuat candi yang meruncing ke atas seperti itu. Tentu bukan pekerjaan yang sederhana. Ada 2 wangsa yang berkuasa di wilayah ini pada zaman dahulu, Anangger. Wangsa yang pertama adalah Wangsa Sailendra, dan wangsa yang kedua adalah Wangsa Sanjaya. Mereka menyelenggarakan pemerintahan di wilayah ini dengan bergelar Rakai. Rakai? Benar, Anangger. Rakai adalah sebutan untuk para raja zaman itu. Lalu? Di antara para Rakai itu, yang paling terkenal adalah Rakai Pikatan. Ada juga Rakai yang telah menjadi manusia setengah dewa, yang bernama Rakai Walaing. Atau lengkapnya adalah Rakai Walaing Pukumbayoni, dengan permaisurinya yang bernama Maharani Sri Sanjaya Warsa. Di antara 2 keturunan atau 2 wangsa tadi, saling berkuasa silih berganti. Dan karena perebutan kekuasaan yang terjadi, menimbulkan peperangan dan jumlah korban yang tidak terbilang. Namun tidak bisa disangkal bahwa mewakili zamannya, kedua garis keturunan Sailendra maupun Sanjaya itu membuat candi-candi sebagai tempat peribadatan mereka. Candi yang paling megah ada 2, yaitu Swambara Budura dan Candi Prambanan ini. Dengan cara bagaimana mereka membangun candi ini? Lihatlah Paman Keling. Bentuk candi yang menjulang tinggi. Jelas bukan pekerjaan yang mudah. Itulah yang menyebabkan aku tak habis-habisnya mengagumi hal itu, Anangger. Dalam angan-anganku, tempat ini dahulu kala tentu riuh sekali oleh para kaula yang bersatu padu dalam membangun dan berusaha mewujudkan candi ini. Demikian juga dengan Swambara Budura, Paman. Candi itu juga sangat megah dan sangar. Aku melihat sesuatu.
lain selain kita yang berada di candi ini. Kisanak melihat apa? Meski sekilas, aku melihat ada percik cahaya api di sebelah sana. Aku juga melihat hal itu. Kalau begitu, mari kita kitari dari sebelah kiri. Candi Prambanan memiliki 3 buah candi utama yang berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh candi-candi kecil yang tak terbilang jumlahnya, hingga tempat itu memungkinkan untuk bermain petak umpet. Dengan berjalan hati-hati, keempat orang itu mendekati suatu tempat, di mana di sana sempat terlihat percikan cahaya. Akhirnya mereka melihat seseorang di dekat sebuah lampu oncor. Seorang gadis, Paman. Benar, anak Mas. Paman mengenalnya? Sangat mengenalnya. Dia tentu Bibi Tawang Alun. Iya, ia memang Tawang Alun. Tawang Alun, apa yang kau lakukan di sini? Tawang Alun, apa yang kau lakukan di sini? Kang Bo, dengan siapa kau? Dengan ayah dan 2 orang tamunya. Lihat itu mereka. Kau sedang melakukan sesaji? Iya, aku tengah melakukan sesaji, memuja doa untuk mendiang ayahku. Aku menjemputmu, Tawang Alun. Siapa yang menyangka ketika kami berbelok ke candi ini, kau justru berada di sini. Nampaknya kau sampai lupa waktu, Nduk. Saat ini sudah mendekati tengah malam, dan kau masih berada di sini. Nampaknya kau masih belum bisa mendamaikan hatimu, Nduk. Aku ingin sekali membalas dendam, Paman. Aku ingin sekali membalas kematian ayahku. Kami berdua tidak mampu menghadapi Panji Sabrang itu. Bagaimana kau akan membalas dendam? Aku akan menuntut ilmu, Paman. Aku akan mencari guru yang sakti mandraguna yang akan menjadikan aku sakti mandraguna pula. Dengan cara itu, aku akan menuntut balas. Janganlah hal itu terlampau merepotkanmu, Tawang Alun. Jangan sampai hal itu justru menyiksa batinmu. Kau harus berusaha mengenyahkan dendam itu. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya, Paman? Ayahku mati. Bagaimana caranya aku melupakannya, Paman? Memang sulit. Namun jika kau mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, aku berharap kau bisa menggunakan nalar yang bening. Ayo, Tawang Alun, kita tinggalkan tempat ini. Tawang Alun, aku sangat bisa mengerti kesedihanmu. Mari kita tinggalkan tempat ini.
Tawang Alun yang duduk bersimpuh di depan sesaji di dekat obor yang menyala tersendat-sendat itu, kemudian bangkit berdiri. Badrawati dan Lare Angon melihat gadis yang sedang dirundung kesedihan itu memiliki wajah yang cantik. Mereka kemudian keluar dari pelataran candi menuju ke arah barat, melintasi sebuah sungai. Di sanalah, di seberang sungai itu, mendiang Haryo Panular pernah tinggal. Paman. Ada apa, Badrawati? Paman melamunkan sesuatu. Paman diam bagaikan patung. Paman memandang ke sebuah arah dengan tatapan mata yang kosong. Paman pasti sedang berpikir keras. Atau kalau tidak sedang berpikir keras, Paman tentu sedang melamunkan sesuatu. Tidak. Paman mencoba ingkar. Akan tetapi, aku tahu jika Paman sedang melamunkan sesuatu. Paman nampaknya tengah memikirkan gadis itu, bukan? Aku melamunkan gadis itu. Apakah dugaanku salah, Paman? Atau Paman sedang memikirkan hal lain? Aku ilah, Paman. Paman sedang memikirkan gadis itu, bukan? Aduh, bagaimana kau bisa tahu aku memikirkan gadis itu, Badrawati? Kita berjalan bersama-sama telah beberapa hari lamanya, Paman Lare Angon. Aku nyaris mengenal luar dalam setiap kebiasaan Paman. Dan Paman melakukan suatu hal yang tidak biasa. Terlalu kau. Tapi dugaanku benar, bukan? Iya, dugaanmu benar. Aku memang sedang memikirkannya. Kalau gitu, Paman tentu sedang kasmaran dengannya. Ambil saja dia sebagai istri, Paman. Omongan apa itu? Kau masih bocah, Badrawati. Apa yang kau ketahui tentang kasmaran, ha? Paman tidak sedang berangan-angan mempunyai istri cantik? Hei, kau masih bocah, Badrawati. Apa pula yang kau ketahui tentang seorang istri? Kelak kalau aku sudah dewasa, aku tentu juga berangan-angan mempunyai seorang istri yang cantik. Aku berangan-angan berjalan-jalan di tempat yang indah bersama istriku sambil bergandengan tangan. Aduh, kau bocah gila, Badrawati. Dengar, kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk memikirkan seorang istri, Badrawati. Mengapa, Paman? Kita hanya boleh memikirkan dan memusatkan perhatian untuk menyelamatkan bayi keramat itu. Bayi keramat? Iya. Paman menyebutnya bayi keramat. Ya. Bukankah kenyataannya memang demikian? Bayi itu bayi keramat, sangat keramat. Paman menyebutnya keramat dengan perasaan jengkel nampaknya. Oh, tidak. Kalau ada perasaan semacam itu, Paman, kita harus membuangnya jauh-jauh. Kita harus melindungi adik bayi itu dengan ikhlas. Lagi pula, aku tidak sependapat dengan Paman bahwa kita harus memikirkan bagaimana melindungi adik bayi tanpa memikirkan yang lain. Hal itu justru keliru, Paman. Paman boleh memikirkan kebutuhan Paman sendiri. Aku merestuinya, Paman. Hush, bicara apa kau? Aku merestui jika Paman menyimpan rasa suka kepada bibi Tawang Alun itu. Ada baiknya Paman merasakan bagaimana mempunyai istri sebelum nantinya Paman mati. Aduh, bicaramu semakin ngeladrah tidak karuan, Badrawati.
Di mana kedua tamu kita itu, Galutitis? Mereka berada di tepi sungai depan, Ayah, menikmati indahnya malam, gemerlapnya bintang-bintang di langit. Siapakah sebenarnya mereka itu, Paman? Mereka orang-orang yang luar biasa, Tawang Alun. Yang masih bocah. Meski dia hanya seorang bocah, akan tetapi dia sudah memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa dan tinggi. Aku harus mengatakan bahwa aku sendiri bukan lawan dari bocah itu. Paman tidak sedang bercanda? Tidak, Tawang Alun. Aku mengatakan yang sebenarnya. Mengapa cambuk perguruan Paman berada di tangannya? Aku sengaja menitipkan benda itu padanya. Apa alasannya, Paman? Cambuk sifat kandel milikku akan lebih dahsyat dan berguna berada di tangan bocah yang bernama Badrawati itu. Bocah itulah nantinya yang akan membalaskan dendammu kepada lelaki bertembong bernama Panji Saprang itu. Dia akan membalaskan dendam kita, Paman? Iya. Paman mengupahnya? Tidak, Tawang Alun. Lalu? Kedua orang itu memang mempunyai urusan dengan Panji Saprang. Kedua orang itu memiliki Raja Kalacakra. Maka demikianlah, meski dengan agak samar, Ki Gelung kemudian bercerita tentang siapa Lare Angon, siapa pula Badrawati, serta berbagai kemungkinan yang sedang mereka hadapi. Tawang Alun menyimak cerita itu dengan seksama. Mereka akan pergi ke sarang Panji Saprang itu, Paman? Iya. Paman juga? Aku mengantarkan mereka. Aku ikut, Paman. Jangan, Tawang Alun. Tidak, Paman. Mohon Paman jangan mencegah keinginanku. Aku ikut. Aku ingin melihat orang macam apa yang telah membunuh ayahku itu. Tidak bisa, Tawang Alun. Aku mengajak Galutitis justru agar kau bersama-sama dengannya di Sekarjati. Tidak. Aku tidak bisa dicegah, Paman. Aku harus ikut Paman pergi ke Mentahok. Kalau Tawang Alun ikut, maka dengan sendirinya aku juga ikut, Ayah. Kau malah ikut-ikutan, Galutitis. Ya, tergantung kepada Tawang Alun. Aku mohon, Paman, jangan mencegahku. Aku ingin ikut ke hutan Mentahok, Paman. Aku ingin melihat seperti apa wujud orang yang telah menyebabkan kematian ayahku itu, Paman. Jika kau ikut, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Justru karena kau menyimpan dendam setengah mati, Tawang Alun. Sebaiknya seperti yang aku rencanakan. Kau bersama Galutitis kembali ke Sekarjati. Tidak, Paman. Aku harus ikut. Paman jangan mencemaskan aku. Aku ikut, Paman. Kau memang kepala batu, Tawang Alun. Namun baiklah. Tetapi yang menentukan apakah kalian berdua boleh ikut atau tidak adalah kedua tamu kita itu. Aku hanya sekedar mengantarkan mereka. Nah, itu mereka.
menundukkan wajahnya. Ternyata dia tidak berani mengutarakan keinginannya untuk ikut, demikian Larek Angon dan Badrawati telah berada di hadapannya. Ki Gelung Keling merasa heran melihat wajah Larek Angon dan Badrawati yang sepertinya sedang memperhatikan sesuatu dengan seksama. Ada apa, anak Mas Larek Angon? Apakah Paman tidak merasakan adanya sesuatu? Apa yang anak Mas maksud? Silakan Paman memperhatikan udara yang mengalir ini. Mungkin Paman akan menemukan sesuatu yang tidak wajar. Udara yang mengalir? Benar, Paman. Apakah sirup? Ya, jika sirup, pada kenyataannya aku tidak merasa diganggu oleh rasa kantuk, Paman. Apapun yang mengalir di udara ini, yang jelas ada yang sedang bermain-main dengan kita, Paman. Nah, Paman merasakan. Ya, kau benar anak Mas Larek Angon. Aku menemukan sesuatu. Sesuatu apa, Ayah? Aku tidak merasakannya. Pusatkan segenap perhatianmu, Galutitis. Kau akan menemukan. Iya, baik, Ayah. Perlahan namun pasti, sesuatu bagai mengalir di udara. Ki Gelung Keling merasa heran karena sesuatu yang berhasil diketahuinya itu bukan sejenis sirup yang menyebabkan sasaran yang ditujunya dililit rasa kantuk. Namun sesuatu yang mengalir melalui udara itu memang membuat gerah. Badrawati menjadi tidak telaten. Bagaimana, Paman? Ada orang yang sedang bermain-main dengan kita. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kita menunggu orang itu menampakkan diri? Iya, kita tunggu sampai orang itu muncul, Badrawati. Aku tidak telaten, Paman. Aku akan mencarinya. Jadi, kita cari orang itu. Ya, baik. Ya. Bagaikan bayangan hantu, Badrawati dan Larek Angon melenting dan langsung lenyap di telan kegelapan malam. Berturut-turut Ki Gelung Keling, Galuh Titis, dan Tawang Alun meloncat pula menyusulnya. Beberapa saat mereka berlari susul menyusul, namun beberapa saat kemudian mereka kehilangan jejak. Gila. Kemana mereka, Paman? Pusatkan perhatian kalian. Dan janganlah bertindak gegabah. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Paman? Siapa yang sedang bermain-main dengan permainan aneh itu? Shh, dengar.
Keluarlah Kisanak, kalau kau merasa berkepentingan denganku. Keluarlah! Dan jangan hanya bermain petak umpet. Aku tahu kau berada di sekitar tempat ini. Keluarlah, dan marilah kita berbicara. Awas, Paman! Hai! Hei, ya. Hop. Kurang ajar. Ya! Ya. Oh, Badrawati, gunakan cambukmu. Ya! Ya! Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bukan main. Ini benar-benar hujan pisau terbang. Untuk apa permainan yang tidak lucu ini? Ayo! Siapapun kau, keluarlah! Dan kita buat permainan yang lebih seru lagi. Orang itu sudah pergi, Badrawati. Tadi sempat aku melihat sosok tubuh yang berkelebat menjauh. Gila. Lalu, apa maksudnya yang menyerang kita? Apa yang dikehendakinya? Kita tidak tahu. Apa orang itu bermaksud mengukur kemampuan kita? Oh, lihat. Apa yang menancap di pohon itu, Badrawati? Badrawati memperhatikan arah yang ditunjuk Lare Angon dengan lebih seksama. Sebuah pisau menancap pada kayu sawo kecil. Namun yang menarik perhatian Lare Angon dan Badrawati justru sebuah gulungan yang terikat pada gagang pisau itu. Badrawati segera mencabut pisau itu. Sebuah gulungan kulit kambing, Paman. Bukalah. Apa isinya? Baik. Nampaknya sebuah pesan yang ditunjukkan kepada kita, Paman. Terdapat sebuah tulisan pada lembaran kulit kambing ini. Oh, bacalah. Api abadi di Nusa Kambangan. Api abadi di Nusa Kambangan? Ya, api abadi di Nusa Kambangan. Apa maksudnya? Sebuah undangan untuk kita. Oh, apakah tidak ada tulisan yang lain, Badrawati? Tidak, Paman Lare Angon. Orang gila yang tidak mempunyai pekerjaan. Apa maksudnya dia melakukan semua itu? Sepi itu mengalir membawa udara dingin. Bulan sepenggal terbang di langit menyusup di antara mega-mega yang berarah ke utara. Sejenak kemudian sepi itu pecah oleh suara semak belukar yang disibahkan. Ki Gelung Keling bersama Galuh Titis dan Tawang Alun datang mendekat. Apa yang akan dilakukan Badrawati dan Lare Angon? Dan rahasia apa yang tersimpan di balik lembaran kulit kambing itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.